Kali ini kita coba membahas bagaimana pentingnya organisasi itu eh, memiliki orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan attitude yang bagus. Karena sumber daya manusia itu menjadi inti sumber daya organisasi. Jadi yang menggerakkan sumber daya lain di organisasi itu adalah sumber daya manusianya. Sehingga ketika sumber daya manusianya capable, sumber daya manusianya kompatibel, maka organisasi semakin mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Organisasi semakin mudah mencapai tujuannya. Itu kuncinya. Di organisasi publik semestinya juga memiliki orang-orang yang capable dalam rangka mencapai tujuan organisasi, birokrasi sebagai instrumen negara. Begitu. Tetapi persoalannya sebagaimana misalkan disampaikan oleh Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnor bahwa 64%, jadi dikatakan 64% pegawai negeri kita, aparatur sipil negara kita tidak memiliki kompetensi. Artinya hanya sekitar 36% yang memiliki kompetensi. Bagaimana akhirnya negara bisa mencapai tujuan-tujuannya kalau aparatur negaranya tidak memiliki kompetensi? Itu pertanyaan dasarnya. Sehingga wajar kalau hari ini negara kita terbelakang. Maksudnya tertinggal dari negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Dari segi apa? Dari segi teknologi, dari segi pelayanan, investasi dan sebagainya. Kalah kita kepada mereka. Karena apa? Karena organisasi birokrasi yang menjadi instrumen negara dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, investasi, pendidikan, administratif dan lain sebagainya, itu SDM-nya tidak memiliki kompetensi. 60% tidak memiliki kompetensi. Itu yang menyebabkan kita ada pada posisi saat ini, kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura, apalagi dengan negara-negara besar lainnya. Kita kalah. Di Asia Pasifik kita kalah. Nah, selain itu, apa penyebabnya aparatur sipil negara kita memiliki low competence atau kompetensinya rendah? Nah, salah satunya dipicu akibat pengangkatan 1,1 juta tenaga honorer yang tanpa kualifikasi. Itu jelas. 1,1 juta tenaga honorer kita itu yang membantu pelaksanaan pelayanan birokrasi itu tanpa seleksi dan kualifikasi. Nah, itu sehingga kalau hari ini memang itu sudah tidak diperbolehkan lagi daerah mengangkat tenaga honorer itu. Sehingga yang boleh adalah P3K yang diperbolehkan. Nah, akibatnya dari kebijakan tersebut apa? Negara harus membayar orang yang 1,1 juta itu dengan biaya besar. Dengan kualifikasi yang sangat rendah. Mengakibatkan yang pertama, saya mengutip seperti yang disampaikan oleh Duyanto, itu Indonesia kehilangan peluang akhirnya untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional dan kompeten. Karena telah merekrut lebih dari 1 juta pegawai baru dengan kriteria kompetensi yang tidak jelas. Tenaga honorer itu tidak ada kualifikasinya, suka-suka saja daerah mengangkatnya, suka-suka saja organisasi birokrasi mengangkatnya. Tidak ada kriteria, tidak ada basis, tidak ada kompetensi yang menjadi ukuran. Sehingga akibatnya seperti ini, negara harus membayar orang begitu mahal, tapi outputnya, performanya tidak jelas. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan mahal, sehingga negara rugi membayar orang yang tidak memiliki performa yang bagus. Begitu. Itu salah satunya. Bagaimana akhirnya negara ini harus merubah pola rekrutmen yang sebelumnya tidak ada standar kompetensi, akhirnya harus rekrutmen berbasis kompetensi dan potensi. Jadi potensinya apa didukung oleh kompetensi.
aparatur yang menjalankan segala perangkat resources yang ada dalam organisasi itu. Sehingga match ini tujuannya tercapai. Begitu. Banyak hal yang misalkan disampaikan oleh salah satu menteri bahwa negara kita ini akan sulit bersaing dengan negara-negara yang lain karena organisasi publiknya dikendalikan, dioperasionalkan oleh 64% yang tidak memiliki kompetensi. Misalkan disampaikan oleh Kepala Bappenas saat itu, yaitu Bambang Brojonegoro dalam acara Liputan 6, bahwa saat ini yang beberapa masalah berkaitan dengan kualitas aparatur negara seperti rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan aparatur sipil negara. Di kita, kalau kita lihat di daerah, masih ada pegawai negeri yang status pendidikannya sekolah dasar, status pendidikannya adalah sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas atau SMA. Itu masih ada, masih banyak. Jadi tingkat pendidikannya masih rendah, kompetensinya rendah. Rendahnya jumlah tenaga spesialis atau fungsional serta tidak meratanya distribusi keahlian. Jadi di satu organisasi ada orang yang memang punya keahlian begitu banyak, tapi di organisasi tertentu tidak ada orang yang memiliki keahlian. Itu yang membuat organisasi negara kita, organisasi birokrasi itu ada disparitas, ada kesenjangan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Sehingga sulit tujuan negara tercapai secara cepat. Karena apa? Sekali lagi karena dikendalikan, dioperasionalkan, disediakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi yang bagus, tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan mesin organisasi, untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka. Dari rendahnya kualifikasi pendidikan, dari rendahnya kompetensi yang dimiliki itu, sehingga mereka ketika masuk kantor, mereka tidak tahu protap apa yang harus dilakukan, SOP apa yang harus mereka jalankan, mereka tidak tahu. Yang 64% itu hanya menjalankan perintah untuk jadi juru ketik di kantor. Mereka tidak punya kreativitas. Ketika mereka selesai mengerjakan tanggung jawabnya untuk mengetik, mereka main games. Akhirnya menjadi gamers mereka. Sedangkan bayar, mereka harus dibayar penuh 1 bulan. Tapi pekerjaannya hanya sebagai tukang ketik saja. Itu persoalan bangsa ini. Tidak inovatif. Ketika sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat, masyarakat sudah sangat terbiasa dengan pelayanan teknologi yang cepat dan tepat, organisasi birokrasi masih dengan paradigma lamanya, menjalankan tugas-tugas secara prosedural, manual. Itu karena apa? Karena yang menjalankan organisasi, menggerakkan organisasi itu adalah 60% aparatur sipil negara itu low competence, punya kompetensi yang rendah. Itu yang seperti disampaikan oleh Asma Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Jelas itu berpengaruh sekali. Sehingga apa yang harus dilakukan ke depan? Ke depan itu kita harus membuat model rekrutmen secara terbuka, seleksi secara terbuka, baik itu pegawai negerinya maupun P3K-nya berbasis kompetensi. Negara ini maunya kemana? Daerah ini maunya kemana? Potensi daerah ini apa? Potensi negara ini apa? Kita butuhkan orang seperti apa? Kriterianya seperti apa? Itu harus jelas di model rekrutmen dan kompetensinya. Sehingga ketika orang sudah masuk diterima, negara tidak rugi membayar mereka mahal. Kita sepakat, saya sebagai
salah satu dosen yang memang concern di sumber daya manusia, sepakat kalau misalkan ada pemangkasan aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil dipangkas yang memang tidak memiliki produktivitas, negara biar tidak rugi. Mengangkat milenial yang punya produktivitas, kreativitas, dan inovasi, itu lebih bagus. Agar ke depan kita lebih kuat, lebih cepat dalam rangka menghadapi tantangan yang lebih besar daripada hari ini. Negara tidak sedikit mengeluarkan duit untuk membayar aparatur negara. Dikatakan 30% uang negara itu habis untuk menggaji sumber daya aparatur yang memang tadi dikatakan di depan kurang memiliki kompetensi yang bagus. Nah, ke depan itu standarnya harus seperti itu. Jadi standarnya adalah standar potensi negara ini apa, membutuhkan SDM seperti apa untuk bisa mengelolanya, untuk bisa menggerakkannya, untuk bisa mengeksploitasinya untuk kepentingan apa? Kepentingan warga negara. Itu yang penting. Yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan dalam organisasi birokrasi itu semestinya tidak menjadi kegiatan-kegiatan seremonial. Harus yang punya substansial. Substansialnya adalah memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat kepada masyarakat. Sehingga orang-orang dalam organisasi itu harus memiliki kualifikasi di bidang itu. Hari ini orang yang bisa bertahan dalam kondisi pandemik COVID-19 ini adalah orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi. Orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dia pasti kena PHK. Karena produksi menurun, daya beli menurun, organisasi misalkan tidak bisa membayar, dia memilih siapa yang harus lepas, siapa yang harus bertahan. Yang bertahan adalah orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi, high perform, yang dilepas adalah orang yang low competence, sehingga mereka harus dilepas. Jadi kalau mau bertahan dalam suasana sesulit apapun, maka milikilah high competence, memiliki kompetensi yang bagus, tinggi, fleksibel, inovatif, kreatif, dan tentu dia visible ya, punya visi ke depan, dan dia mampu menjadi pemecah masalah ketika dia hadir dalam organisasi itu. Ini yang bisa hari ini yang video ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kaum, terutama kaum millennials yang ke depan kita harus lebih lagi memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman ini. 5.0 itu adalah dunia atau keadaan atau zaman di mana teknologi sudah menjadi pilihan utama dalam kehidupan, baik dalam pelayanan, jasa, barang, dan sebagainya. Itu sudah berbasis pada teknologi. Berbasis teknologi itu berarti sumber daya manusianya juga harus beradaptasi